Guys, ketemu lagi bareng gue Jarang Riding di channel gue. Di video gue ini kabar baik buat lo semua, buat teman-teman semua dimanapun berada, sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya, lancar ya? Mudah-mudahan lancar dan kuat sampai hari raya nanti. Ini gue mau ke Bekasi, ada perlu buat sesama motovlogger. Gimana channel motovlog gampang-gampang susah ya. Apalagi sekarang nggak tahu deh nih yang lain, kayaknya emang channel YouTube tuh konten kreator baik CPM, viewer dan lain-lain lagi turun semua, viewernya segala macam, termasuk saya. Tapi nggak tahu deh kalau teman-teman, mudah-mudahan aja lancar. Ini kalau ada yang tanya gue pakai mic apa segala macam, terus gearnya apa aja, gue pakai GoPro Hero 5 untuk action cam-nya. Terus untuk mic-nya pakai mic eksternal, mic Sony ECM CS5 tie clip gitu. Cuman banyak motovlogger juga yang kadang kendala untuk suara atau audio di videonya. Kadang-kadang terdengar ada suara angin yang berisik, yang suara kita sendiri itu kalah gitu loh, sehingga ya kurang lebih bunyi nguing gitu ya, nguing gitu, suara angin atau suara kresek-kresek. Intinya suara angin sih kalau yang saya rasain selama jadi motovlogger ini. Terus gimana cara ngakalinya? Sebenarnya gampang, gue punya tips dari berkali-kali gonta-ganti cara. Akhirnya gue nemuin cara yang lumayan efektif, yaitu dengan cara menggunakan barang atau bahan-bahan yang murah meriah bisa dibilang dan bisa didapat dari sekitar kita gitu. Atau mungkin beberapa teman-teman udah ada yang punya sebelumnya atau udah ada yang menggunakan, jadi tinggal dipakai aja, diterapin cara yang sama dengan yang saya gunakan. Bahannya apa sih atau caranya seperti apa? Jadi teman-teman cukup menggunakan masker yang dibutuhkan di sini yang digunakan yaitu masker kain yang agak tebal, dan masker kainnya itu kalau bisa yang jahitannya itu kainnya depan belakang, jadi bukan satu lembar kain tapi 2 lembar kain depan belakang dijahit menjadi satu. Nah terus di bawahnya itu kan, atau di tiap sisinya, atas bawah kiri kanan itu ada jahitan untuk menyatukan kainnya. Nah teman-teman tinggal ambil bagian bawah, mau yang sebelah kanan bawah atau kiri bawah bebas. Tapi kalau yang saya gunakan, yang saya terapkan itu yaitu menggunakan sisi bawah di bagian kanan, jadi kanan bawah. Nah di bagian kanan bawah pas jahitan untuk menyambung kain itu, teman-teman bisa diseset atau dicopot jahitannya sepanjang atau selebar ukuran dari mic yang teman-teman punya. Jadi dicopot jahitannya sepanjang mic yang teman-teman punya, terus bisa menggunakan cutter atau silet. Jadi diseset, lalu mic yang teman-teman punya bisa dimasukkan atau diselipkan di antara kain tersebut yang sudah teman-teman bolongin gitu. Micnya dimasukkan, diselipkan di antara kain yang sudah teman-teman bolongin, tapi jangan terlalu lebar bolonginya, seukuran mic yang teman-teman punya aja gitu loh, entah itu bulat, lonjong atau panjang. Bolongin secukupnya,
Jadi jangan terlalu lebar. Kenapa? Kalau terlalu lebar takutnya nanti pas dipakai jatuh gitu loh, malah jadi repot. Jadi dibolongi secukupnya aja, terus diselipkan mic-nya di masker tadi yang sudah dibolongi, lalu baru dipakai sebagai masker pada umumnya kalau kita menggunakan masker. Lalu setelah menggunakan maskernya yang sudah dipasang mic, teman-teman bisa menggunakan masker balaklava. Jadi setelah maskernya digunakan yang berisi mic tadi, teman-teman bisa menggunakan lapis kedua dengan balaklava. Itu aja sih yang saya pakai buat ngevlog di jalan. Itu di samping itu ada lagi dengan helmnya itu kan saya menggunakan helm full face. Yang full face nya itu kalau bisa, kalau memang suasananya terang, bukan sore atau malam, ditutup gitu loh. Tapi kalau nggak ditutup juga nggak terlalu pengaruh sih. Ada pengaruhnya cuma dikit gitu loh. Kalau malam kan susah kadang. Nah, kalau siang ditutup kalau bisa kacanya kalau menggunakan helm full face. Kalau helm half face atau helm full face nggak ditutup juga nggak masalah. Yang penting maskernya itu ketat menempel di wajah dan balaklavanya juga ketat. Itu sudah mengurangi suara angin. Nah, ini yang saya gunakan sekarang itu masker dengan mic dipasang dan juga menggunakan balaklava itu, daripada harus diselipkan ke samping helm atau ke pipi helm, kurang efektif. Lebih baik menggunakan masker seperti yang saya pakai selama ini, dan itu juga manfaatnya juga banyak. Jadi suara dari kita akan lebih bersih, tidak ada suara angin, dan juga mic-nya itu lebih dekat ke mulut, tidak berubah posisi. Itu aja. Nah, berikut contoh suara mic saya dengan masker yang sudah dipasang mic dan balaklava. Saya coba apakah ada suara anginnya. Coba teman-teman simak baik-baik apakah ada suara anginnya atau tidak. Berikut nih suaranya. Gimana? Ada suara anginnya nggak tadi? Suara mendesis anginnya atau suara kresek-kresek? Mudah-mudahan enggak ya. Kayaknya sih enggak gitu loh. Jadi bisa dilihat juga dari video-video saya yang lain saat riding, hampir tidak ada suara anginnya, karena ya memang sudah seperti ini settingan untuk saya ngevlog di jalan. Jadi mudah-mudahan tidak ada suara anginnya, seperti yang teman-teman sudah saksikan, sudah simak, sudah dengar. Tidak ada suara angin sedikit pun. Nah, ini adalah contoh suara saat saya tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan balaklava. Jadi mic hanya saya selipkan di dalam helm tanpa menggunakan masker dan menggunakan balaklava. Hanya saya selipkan di dalam helm. Apa kedengeran suara saya atau malah kedengeran suara anginnya, silakan teman-teman dengarkan sendiri dengan menggunakan headset. Perbandingan suaranya seperti apa. Itu tadi teman-teman udah saya coba langsung video dengan menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Udah kelihatan bedanya belum? Didengar dengan headset biar lebih jelas. Jadi ada bedanya ya. Ketika saya menggunakan masker itu suara angin
tidak terlalu kedengeran atau mungkin bahkan tidak kedengeran suara angin sama sekali. Ini sekarang juga saya sudah menggunakan masker lagi untuk audionya. Kembali saya pasang maskernya untuk mic-nya. Jadi kalau bagi teman-teman sekiranya apa yang saya coba dengan masker ini bermanfaat, silahkan digunakan atau diterapkan untuk vlognya waktu riding. Setup ini yang selama ini saya coba untuk motovlog, dan alhamdulillah noise dari suara anginnya nggak kedengeran sama sekali. Gimana, simple kan? Nggak terlalu banyak pengeluaran, nggak terlalu banyak alat-alat yang dibutuhkan, apalagi kalau teman-teman udah punya maskernya dan balaklavanya. Jadi tinggal dicoba aja gitu loh. Kalau ada yang tanya maskernya beli di mana gitu, yang kain yang hampir sama seperti saya waktu itu beli maskernya di Indomaret atau Alfamart ya, lupa, digantung di tempat-tempat masker itu, warna hitam seperti yang saya punya. Itu untuk harganya saya lupa, harganya itu berapa lupa saya. Terus untuk balaklavanya ya tinggal cari aja di tukang helm, banyak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat teman-teman, khususnya sesama motovlogger. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau suka sama videonya, sama tipsnya, jangan lupa di like videonya. Kalau berkenan juga di subscribe channelnya. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya, jadi kalau ada notifikasi video terbaru dari Jarang Riding, ada notifikasi di HP teman-teman, di YouTube teman-teman. Itu aja, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, sudah melihat video saya. Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.